Halo sahabat diabetes, kembali lagi bersama saya Dr. Amel di Pojok Diabetes. Nah, di bulan Ramadan seperti saat ini pasti banyak pertanyaan dari sahabat diabetes. Boleh nggak sih diabetes ini ikut berpuasa? Lalu nanti minum obatnya seperti apa ya? Nah, bersama saya sudah hadir Dr. Abe Wardoyo, spesialis penyakit dalam yang akan menjelaskan tips berpuasa pada diabetesi. Halo dokter, apa kabar? Halo Amel, terima kasih, baik-baik aja. Nah, dok, sebenarnya penyandang diabetes itu aman nggak sih dok untuk berpuasa? Pada umumnya diabetes itu aman untuk ikut berpuasa pada bulan puasa. Dan selalu kita mendorong semua diabetes itu untuk tidak berbeda dengan mereka yang tidak diabetes. Jadi kalau yang tidak diabetes mengikuti ibadah puasa, diabetes juga harusnya mengikutinya. Tapi karena ada masalah khusus di bidang kesehatannya, kita mesti memperhatikan hal-hal tersebut. Tapi pada umumnya sih aman. Demikian, Dr. Amel. Jadi boleh ya dok. Nah, penyandang diabetes yang bagaimana dok yang tidak dianjurkan untuk berpuasa? Dipandang dari segi kesehatan, khususnya diabetes, ya. Jadi ada beberapa penyandang diabetes yang sebaiknya memikirkan ulang untuk menunda ibadah puasanya atau mempersiapkannya jauh-jauh hari. Misalnya mereka yang gula darahnya itu tinggi sampai 300, itu rasanya kurang cocok untuk mengikuti ibadah puasa dipandang dari segi kesehatannya. Mengapa? Karena pada diabetes yang gula darahnya sedang tinggi, maka akan terjadi kencing-kencing banyak berulang-ulang, akan terjadi kondisi yang dehidrasi, dan itu harus diimbangi dengan minum yang sebanyak mungkin dan merata. Nah, ini kurang cocok tentunya. Demikian juga penyandang diabetes yang menggunakan insulin, yang kita tahu bahwa insulin bisa menyebabkan gula darahnya rendah, apalagi kalau yang bersangkutan ini lansia, hidup sendirian di dalam tidak ada keluarganya di dalam satu rumah, ini resikonya besar. Demikian juga mereka yang gula darahnya sering ngedrop, ya artinya gula darahnya sering di bawah normal, itu mesti dipikirkan lagi apakah layak atau tidak, dan tentunya itu diketahui sesudah konsultasi dengan dokternya masing-masing. Demikian, Dr. Amel. Dan tentunya mereka yang sedang sakit, misalnya sedang demam, sedang diare, sedang hamil, ya itu kurang tepat untuk berpuasa, ya. Jadi pada umumnya boleh, tapi kita lihat kembali ke masing-masing orangnya ya dok, Betul. ada permasalahan atau Betul. tidak. Lalu dok, saat berpuasa ini bagaimana sih dok cara pengaturan minum obat diabetes? Nah, obat diabetes itu berdasarkan cara kerjanya ada dua macam, ya. Yang dia mampu menurunkan gula tapi sampai normal saja, dan ada yang obat diabetes menurunkan gula sampai di bawah normal. Hati-hati dengan yang dapat menurunkan gula sampai di bawah normal. Untuk yang menurunkan gulanya itu tidak sampai di bawah normal, misalnya metformin contohnya, itu pengaturannya tidak terlalu repot karena dia bisa dipakai sehari 2 kali, misalnya pada saat berbuka dan pada saat sahur, tanpa ketakutan terjadinya hipo. Sedangkan obat yang bisa menyebabkan hipo, misalnya glibenclamid atau glimepiride, itu kita mesti hati-hati karena dia bisa menyebabkan gulanya turun sampai di bawah normal. Padahal pada saat berpuasa terjadi suatu perubahan pola makan yang tadinya 3 kali menjadi 2 kali, sehingga itu perlu pengaturan. Nah, bagi diabetes yang mengkonsumsi obat penurun gula atau obat diabetes, hendaknya berkonsultasi kepada dokternya, menanyakan apakah obat yang saya konsumsi ini berpotensi membuat hipo atau tidak. Kalau memang iya, bagaimana cara pengaturan makannya, mana yang buka, mana yang sahur, dosisnya apakah tetap 1 tablet ataukah setengah tablet, itu perlu dibicarakan dengan dokternya masing-masing. Demikian, Dr. Amel. Oke, nah dok, selain obat diabetes kan ada juga suntik insulin ya dok. Nah, bagaimana pengaturan untuk suntik insulin bagi diabetesi yang dibolehkan untuk berpuasa? Insulin juga mempunyai potensi untuk menurunkan gula sampai di bawah normal atau hipo. Nah, di sini kita harus lihat insulinnya tipenya tipe apa nih? Apakah yang tipe kerja panjang, di mana insulin kerja panjang itu mengatur gula pada saat puasa, itu tidak terlalu repot karena memang mengatur gulanya pada saat puasa. Tetapi insulin yang dipergunakan untuk menurunkan gula yang pasca makan
itu kita mesti atur kembali dosisnya. Apabila dosis dari insulin pada saat berbuka mungkin sama ya, karena kita mengkonsumsi makanan dengan porsi yang sama seperti hari-hari biasanya. Itu dosisnya mungkin tidak berubah. Tapi untuk yang sahur itu harus ada perubahan, disesuaikan dengan porsi makan sahur yang kita asup. Sedangkan yang suntik sehari sekali yang untuk insulin puasa atau mengatur kadar gula darah pada saat puasa biasanya tidak terlalu bermasalah. Yang agak repot adalah yang menggunakan insulin yang premix ya, yang campuran itu. Itu kadang-kadang kita harus rubah dulu ke insulin yang kerja pendek. Untuk itu sebaiknya yang menggunakan insulin yang akan berpuasa konsultasilah kepada dokternya untuk menanyakan bagaimana jadwal-jadwal serta dosis daripada insulinnya untuk mencegah supaya tidak hipo. Demikian. Berarti tetap harus konsultasi dulu ya dok, jangan ubah-ubah untuk dosisnya sendiri gitu ya. Lalu dok, pada penyandang diabetes ini kok bisa mengalami hipoglikemia atau kekurangan gula darah saat berpuasa? Jadi hipoglikemi itu terjadi apabila diabetes itu mengkonsumsi baik tablet maupun suntik obat-obatan yang berpotensi membuat hipo. Nah, hipo itu biasanya terjadi apabila terjadi ketidakimbangan antara asupan kalori yang masuk kemudian obat yang diberikan, sehingga biasanya perlu pengaturan dosis pada saat berpuasa. Untuk itu lagi-lagi perlulah konsultasi kepada dokternya untuk mengetahui obat mana yang harus dikurangi, mana yang harus dikonsumsi pada saat buka, dan mana yang harus mungkin dihentikan untuk sementara. Demikian. Lalu dok, bagaimana sih kepentingan untuk pemantauan gula darah mandiri di rumah selama berpuasa? Nah, ini di sini kelihatan sekali bahwa pada saat berpuasa lebih penting lagi peranan pemantauan gula darah mandiri di rumah dengan alat glukometer. Karena resiko terjadinya hipo itu tadi. Idealnya kita melakukan pemantauan gula darah mandiri itu 4 kali dalam sehari, yaitu sebelum menyantap hidangan berbuka puasa dan 2 jam sesudah berbuka puasa, kemudian pada saat sahur dan 2 jam sesudah sahur. Karena dari sinilah kita tahu obat mana yang berpotensi membuat hipo, kita bisa cegahnya. Demikian. Oke baik dok, nah kalau berpuasa ini kan kita mengalami perubahan pola makan ya dok, jadi 2 kali buka dan juga saat sahur. Lalu bagaimana dok untuk diet dan juga berolahraga pada penyandang diabetes ini? Hendaknya olahraga tetap dilaksanakan, tetapi tentunya ringan ya. Misalnya pada saat sore hari kita ke musola itu usahakan dengan jalan kaki ya. Yang biasanya naik mobil atau naik sepeda motor, coba jalan kaki, itu merupakan olahraga ya. Ringan artinya ya, olahraga ringan. Kemudian tentang makan juga menurut saya tidak terlalu berbeda jauh dengan pada saat tidak berpuasa. Tetap perhatikan jumlahnya, jenisnya, serta jadwal makannya. Misalnya sahur itu harus ya sahur, jangan ditinggalkan sahur, nanti terjadi hipo. Jadi tidak banyak perbedaan, cuma hanya pengaturan jadwalnya saja atau jumlah makannya saja yang berbeda. Macam-macamnya juga demikian ya. Biasanya hidangan pembuka takjil itu kan yang manis-manis ya. Kita bisa pilih ya dengan pemanis ya, tidak harus manisnya tuh manis dengan gula ya, demikian. Baik dok, jadi untuk penyandang diabetes itu tetap harus diperhatikan ya dok untuk pola makannya, kemudian olahraga dan juga pengaturan minum obat diabetesnya. Nah, terima kasih ya dok atas pemaparan dan tips diabetes untuk selama berpuasa. Nah, sahabat diabetes, selalu konsultasikan kesehatan Anda untuk berpuasa sehingga dapat berpuasa secara aman, sehat, dan juga gula darah tetap terkendali dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode video diabetes selanjutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Salam sehat. Selamat berpuasa.